itu adalah sesuatu yang ada di luar manusia atau manusia itu adalah bagian dari lingkungan itu sendiri. Dan beliau berpendapat yang kedua ini, manusia itu adalah bagian dari lingkungan itu sendiri. Tidak ada alasan logis menurut beliau yang menjadikan manusia itu eksklusif, berbeda dari alam raya yang lain atau makhluk Allah yang lain. Nah, setelah membuka cakrawala kita dengan landasan akoidiyah, baru bicara ahkam fikhiyah. Ja'alat al-insana mutalaban yang dari dua hal tadi, tasawurat akoidiyah, apa namanya, landasan-landasan gambaran atau landasan teologis dan juga fikih, ini kemudian dari situ kita paham bahwa manusia ini mutalaban, dituntut dan qadiron, dan dia mampu. Jadi manusia ini ada tuntutan dan manusia dianggap mampu dan harusnya mampu karena memang manusia itu sebagai khalifah wa madfu'an dan didorong ilal muhafadzati ala bi'atihi al-insaniyah. Didorong untuk apa? Ila al-muhafadzah untuk menjaga lingkungannya, menjaga diri dan lingkungannya. Jadi bi'ah itu harus dijaga. Ini menjadi tuntutan. Setelah kita tahu landasan etis, landasan teologis, kemudian hukum fikihnya bagaimana, kita akan paham bahwa sebetulnya di sini ada tanggung jawab kita, gitu ya. Ini yang diinginkan oleh Syekh Ali Jum'ah dari buku ini. Eh, wal musyarakati wa ta'awuni ala adamil ifsadi biha, dan bahwa manusia tadi mutolaban dituntut untuk apa? Selain dituntut untuk menjaga lingkungan, juga dituntut untuk bekerja sama, musyarakah, berserikat, bekerja sama, ta'awun, saling tolong menolong, ala adamil ifsadi fiha, untuk tidak merusak fiha fi albi'ah wa tawdihi anna syar'al islamiyah lam yaqif hududil muhafadzati bal ta'addaha ila tanmiyati wal islahi wa ghairi dzalik. Sekaligus buku ini juga menjelaskan bahwa syariat Islam itu tidak berhenti pada kewajiban menjaga, maintain saja tidak, tapi bagaimana mengembangkan. Ta'adda, lebih dari itu, tidak hanya kita harus menjaganya, tidak, tapi lebih dari itu mengembangkan, memperbaiki sekiranya bumi ini apa namanya layak untuk dihuni oleh manusia, gitu ya. Li'annal Islam hadda 'alal 'amali wat tafakkuri wal bahthi an asraril kauni istidlalan 'alal wujudil ilahi wa wusulan ila al mahabbati. Mengapa kok tidak hanya tidak sekedar perintah untuk menjaga lingkungan, tapi juga perintah untuk terus mengembangkan apa namanya islah ya, ada memperbaiki, mengembangkan kreativitas, inovasi. Karena manusia itu didorong oleh Islam untuk terus berkarya, berinovasi, ya, apa namanya, mengembangkan teori, ada temuan-temuan baru. Ini memang didorong dalam Islam, sehingga semakin dalam manusia mencari rahasia-rahasia di balik apa namanya alam raya ini, manusia akan sampai pada kesimpulan tentang wujud ilahi. Ada Allah, alam yang istimewa ini, yang luar biasa ini pasti ada yang menciptakan. Itu yang diharapkan oleh Allah. Jadi Allah ini memerintahkan kita untuk menjaga alam raya, kemudian juga mengharapkan kita atau mendorong kita untuk terus berpikir, berkarya, berinovasi, mencari rahasia-rahasia di balik ciptaan-ciptaan Allah ini sebelum sampai pada pemahaman kita tentang siapa yang menciptakan, ya. Allah ini mendorong kita untuk terus berpikir, mencari rahasia di balik alam raya ini, sehingga ini akan mengokohkan keyakinan, akan membuka jalan keyakinan pada diri manusia. Pasti di sana ada penciptanya, wujud ilahi, ada kholiknya, pasti ada sang maha yang mengatur semuanya. Ya. Wa wusulan ilal mahabbati, kemudian juga diharapkan dengan proses tadi basul asror, amal, tafakur, itu manusia bisa dekat, ya. Kalau kita teman-teman, mungkin saya banyak membaca apa namanya penelitian-penelitian tentang sains, ya. Kemudian banyak orang yang tertarik pada Islam itu setelah melakukan penelitian
berapa tahun gitu ya, penelitian tentang keajaiban tubuh manusia, misalnya kemudian mereka akhirnya masuk Islam. Nah, ini keislamannya itu didasari pada landasan kesadaran logis ya, dan juga ada mahabbah, ada cinta di sana. Ini diharapkan oleh Syekh Ali Jum'ah. Jadi, maaf, bukan diharapkan oleh Syekh Ali Jum'ah. Ini disampaikan oleh Syekh Ali Jum'ah bahwa ini yang diajarkan oleh Islam. Ya, Islam itu mengajarkan kita untuk terus berpikir, apa namanya, mencari rahasia-rahasia ciptaan Allah supaya keimanan kita ini menjadi kokoh dan juga memunculkan rasa mahabbah. Bagi kita yang sudah berislam sejak lahir, kita secara otomatis by default itu kita yakin ada Allah yang menciptakan. Tapi kita juga butuh penguat ya, penguat dalil-dalil akli, dalil yang menguatkan logika kita bahwa alam raya ini pasti ada yang menciptakan, dan yang menciptakan pasti maha segalanya. Alam yang detail, yang seimbang, yang segala sesuatunya tertata dan terukur dengan persis, itu pasti ada Sang Maha di balik semua ini. Ketika kita sampai pada keyakinan dengan dasar-dasar yang ilmiah, maka keimanan kita ini akan menjadi semakin kuat. Jadi tidak hanya sekedar kita meyakini keberadaan Allah itu karena keimanan yang apa namanya, yang kita warisi dari orang tua, dari nenek moyang kita. Tapi memang kita punya kesadaran penuh bisa apa namanya, memahami keyakinan kita itu dengan nalar logis kita. Fattasawwurul ladzi rasamahul islamu lis-sama'i wal ardi wal jamadi wan nabati wal hayawani kana ad'a ila husulil ihtimami wa riayati minal insan li baqiyatil makhluqat bal warifqi warahmati wal mahabbati li annal muslima bihubbihi lillahi tahsulu fi qalbihi al mahabbatu likulli ma khalaqallahu wa abda'a. Sesungguhnya fattasawur, gambaran yang disampaikan oleh Islam yang kita pahami dari Al-Quran, dari hadis ya, gambaran tentang langit, gambaran tentang bumi, jamat ini benda-benda mati, nabat, tumbuhan, hayawan, binatang. Gambaran-gambaran itu ada ila husulil ihtimam, sangat mendorong ya untuk kita apa namanya, mendorong kita untuk memperhatikan wariayah dan juga menjaganya libaqiyatil makhluqat, untuk kita bisa menjaga makhluk Allah yang lain. Maksudnya begini, Allah itu dalam banyak ayat menjelaskan bagaimana penciptaan matahari misalnya. Bagaimana Allah menciptakan alam raya ini dalam 7 hari. Bagaimana Allah menggambarkan langit yang berlapis-lapis misalnya. Ini harusnya mendorong kita untuk ihtimam dan riayah, untuk memperhatikan. Harusnya menarik diri kita untuk kemudian mencari tahu asror atau rahasia di balik itu semua, dan juga riayah untuk menjaganya jangan sampai rusak. Karena kalau itu sampai rusak, maka kita tidak akan bisa mendapatkan gambaran utuh yang sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Seharusnya seperti itu ya. Jadi ketika kita membaca bagaimana Allah menjelaskan bulan ya, bulan, perjalanan bulan dari tanggal 1 sampai tanggal 29 atau 30 misalnya, seperti bulan apa namanya, tangkai kurma begitu ya, dari tipis terus kemudian menebal, kemudian menjadi bulat, kemudian menipis 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 lagi terus seperti itu. Nah, ini harusnya mendorong kita untuk kemudian meneliti, mencari rahasia di balik semua itu. Kemudian juga untuk menjaga, jangan sampai itu rusak. Karena kalau itu rusak, misalnya tadi apa namanya, bulan diibaratkan dengan tangkai kurma itu tadi. Kalau misalnya itu sampai rusak, tidak sampai, misalnya kemudian pohon kurma apa namanya, extinct, sudah apa namanya ya, tidak ada lagi, tidak didapatkan lagi. Nah, orang tidak akan tahu gambaran bulan, perjalanan bulan 1 bulan itu yang digambarkan dalam Al-Quran seperti itu, orang nggak punya lagi bayangan gitu. Ya.
Atau bayangan lain tentang zulmun ba'da zulmin, itu kegelapan di atas kegelapan yang ada di bawah laut ya. Laut itu apa namanya? Itu dalamnya berapa ratus kilometer kita tidak tahu ya, meskipun sudah ilmuwan misalnya sudah banyak melakukan penelitian sampai di dasar laut misalnya bagaimana itu, kemudian ada gambar sebetulnya di dalam Al-Quran sudah ada gambarannya, zulmun ba'da zulmin itu ada apa namanya, kegelapan di bawah kegelapan yang berlapis-lapis kan begitu, sehingga semakin dalam itu semakin gelap karena apa, matahari, sinar matahari tidak lagi bisa masuk. Nah, ini penjelasan Al-Quran dengan realitas yang ada di alam itu sangat apa namanya, berkaitan erat, tidak ada pertentangan. Ini menurut saya Ali Jum'ah, ini adalah yang diharapkan oleh Islam, bahwa ketika kita memahami tasawurat atau gambaran yang disampaikan oleh Al-Quran, oleh hadis, itu mendorong kita untuk menjaga, untuk mengetahui, untuk mencari rahasia dan seterusnya. Bal warifki warahmati wal mahabbati. Kalau kita sudah terus apa namanya, mencari tahu, mencari rahasia, kita jaga, ini akan juga mendorong kita untuk mencintai. Ada rifkun, rifkun apa ya, rasa kasih sayang pada makhluk Allah, menjaga, sayang, kemudian juga caring ya. Li'annal muslima bihubbihi lillah, karena seorang muslim bihubbihi dengan cintanya muslim tersebut lillahi terhadap Allah, tahsulu fi qalbihi al mahabbatu, maka akan muncul fi qalbihi dalam hatinya al mahabbatu, apa, rasa cinta, likulli, terhadap segala sesuatu khalaqallah yang sudah diciptakan oleh Allah wa abda'a. Nah, jadi kalau kita ini mencintai Allah, jadi kan alam raya ini sebagai media kita untuk mengenal Allah. Kalau kita sudah mengenal Allah melalui alam raya ini, kita mengenal Allah, kita mencintai Allah, maka otomatis kita juga akan mencintai semua ciptaan Allah yang menjadi media kita untuk mengenal dan mencintai Allah. Nah, seperti itu ya. Jadi ada hubungan erat antara alam raya ini dengan capaian kita, cinta kita kepada Allah, capaian kita untuk memahami, mengenal Allah, ini hubungan yang sangat erat. Kalau kita sudah sampai pada ujung sana, mahabbatullah, ma'rifatullah, kita mengenal Allah, kita tahu Tuhan kita siapa, kita bisa mencintai Allah dengan tulus, kita bisa mencintai Allah dengan ikhlas, maka otomatis kita juga akan mencintai media yang sudah mengantarkan kita ke sana. Medianya apa? Alam raya ini, gitu. Wayuaddihul bahsu ma ja'a fin nususi asyariyati min thunaiyatin tarsumut tasawwura al-islamiyya lil wujud mithlu al-khilafati wat taskhiri wa al-haqqi wal wajibi wal manhaji wal bina'i wal muhafadzati wal mahabbati wal manfaati wal jamal. Tulisan ini juga akan menjelaskan apa yang datang fin nususi syariah, dalam nas-nas syar'i. Bentuknya apa? Badal ini ya, min sunaiyatin, dari bentuknya adalah dua hal yang berdampingan. Tarsumu, yang menggambarkan tasawur islami, gambaran Islam, lil wujud, atas alam raya ini. Apa? Dua hal yang selalu berdampingan. Contohnya khilafah wa taskhir. Jadi konsep khilafah dan taskhir ini selalu digandengkan oleh Syekh Ali Jum'ah. Khilafah itu tanggung jawab, taskhir itu penundukan alam ya. Penundukan alam ini maksud tidak, beliau tidak kemudian membahasnya secara terpisah, khilafah terpisah, kemudian taskhirnya terpisah. Mengapa? Karena kalau ini difahami secara terpisah akan menyebabkan pada pemahaman yang parsial. Nah, nanti yang muncul adalah kalau kita memahami khilafah saja, tapi kemudian tidak menyertakan pemahaman tentang taskhir, maka yang muncul adalah perspektif antroposentrisme yang selama ini berkembang di agama-agama samawi termasuk Islam. Karena yang difahami hanya khilafah saja.
Kita ini khalifatullah, kita wakil Allah di bumi, kita berhak melakukan apapun itu. Itu kan yang difahami selama ini. Nah, menurut saya ahli Jumat tidak seperti itu. Khilafah digabungkan dengan taskhir menjadi satu ini supaya pemahaman kita utuh. Sehingga muncul pemahaman apa yang dimaksud itu adalah amanah. Ada tanggung jawab di sana. Tidak hanya sekedar semua ini ditundukkan oleh Allah untuk kita, tapi di situ ada amanah, ada tanggung jawab, dan seterusnya. Yang lain juga misalnya al-haqqu wal wajib. Jadi dalam kitab ini beliau tidak hanya bicara tentang hak tapi juga tentang kewajiban. Ini dua hal yang juga selalu beriringan ya, seiring sejalan. Kita tidak melulu bicara tentang muslim itu wajib begini, wajib begitu, tapi muslim juga punya hak ya. Terkait dengan lingkungan misalnya nanti akan dibahas. Ada kewajiban tapi juga ada hak yang bisa kita tuntut. Kemudian al-manhaj wal bina. Manhaj ini berhubungan dengan aturan ya. Kalau dalam penjelasan detail di bab-bab setelahnya beliau bicara manhaj ini tentang iman apa namanya? Keimanan, tentang tauhid ya. Bahwa kerusakan di alam raya ini karena kita sudah melenceng dari makna tauhid, dari keimanan kita kepada Allah sehingga kita melakukan kelalaian. Kita bermaksiat kepada Allah, tidak melaksanakan perintah Allah, sehingga yang muncul ada imbalance, ketidakseimbangan alam yang merugikan kita sendiri. Nah, manhaj itu keimanan. Tapi sebetulnya manhaj ini bisa kita maknai lebih luas dalam bentuk bisa dalam bentuk perspektif atau aturan-aturan. Aturan apapun yang itu membreakdown ajaran-ajaran agama Islam kalau dalam perspektif kita Islam ya, atau aturan-aturan lain yang apa namanya yang itu seiring sejalan dengan ajaran Islam. Misalnya kita di Barat, kita melihat bahwa kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungannya itu cukup tinggi, tapi landasan mereka, motivasi mereka bukan motivasi religius atau spirituality, tapi memang kesadaran lingkungan karena mereka tahu di Belanda misalnya Belanda itu letak geografisnya berada di bawah permukaan air laut. Maka mereka sadar betul kalau mereka tidak membendung ya, membendung laut, membendung sungai, kanal-kanal yang kita dapatkan di sana, maka semua akan tenggelam kan begitu. Dan karena kondisi seperti itulah kemudian mereka berinovasi, mereka berusaha bagaimana caranya mereka tetap bisa hidup di negara mereka dengan tetap aman, nyaman, tidak dibayangi ketakutan banjir begitu ya. Sehingga mereka menjaga betul lingkungannya. Mereka jaga supaya tidak ada saluran-saluran mampet dan seterusnya, maintenance-nya seperti apa. Ketika itu harus ditanggung oleh pemerintah dan juga ditanggung oleh penduduk melalui pajak-pajak yang harus dibayarkan, itu juga dijalankan dengan sedemikian rupa sehingga masyarakat merasa nyaman tinggal di negara yang meskipun itu berada di bawah permukaan laut karena mereka nyaman, aman, semua sudah dijamin oleh negara gitu. Nah, ini juga masuk dalam konteks dalam kategori manhajnya. Bina itu adalah aksinya. Jadi manhaj ini aturan. Ya, aturan bisa dalam bentuk aturan agama atau yang membreakdown dari aturan agama atau apapun motivasi di balik itu. Kemudian manhajnya adalah aksinya. Ini harus seiring sejalan juga. Mengapa? Karena dalam banyak hal, misalnya ya contoh paling paling mudah kita dapatkan misalnya di negara kita aturannya sudah ada, tapi tidak terrealisir. Nah, ini aksinya berarti masih perlu kita pertanyakan, perlu kita kritisi, harus kita dorong terus-menerus pemerintah untuk melaksanakan aturan yang sudah ada. Jadi manhaj dan bina ini nggak bisa salah satunya. Udah yang penting aksi saja, nggak perlu kemudian apa namanya, nggak perlu kita punya aturan-aturan. Yang penting dijalankan aja. Tidak seperti itu. Karena kalau misalnya itu kita spiritnya adalah spirit aksi tanpa aturan bisa amburadul bisa apa karena nggak karena kalau nggak ada aturan itu kan akhirnya seperti hukum rimba ya, siapapun yang mau mengerjakan wah ini yang penting untuk menjaga lingkungan dia babati apa dia bersihkan ya, membersihkan sampah bagus tapi kemudian kalau misalnya itu kemudian memunculkan
memunculkan masalah misalnya karena tidak ada aturannya. Oh, ternyata itu adalah tanah orang misalnya. Ada orang yang dia punya tanah luas, kemudian dia buang sampahnya di situ misalnya untuk dia sendiri. Kemudian mau dibersihkan, akhirnya yang punya tanah marah misalnya dan seterusnya. Ini karena tidak ada aturan yang mengatur ya, yang mengikat, justru akhirnya yang terjadi adalah kontraproduktif. Maka aturan dan aksi ini dua-duanya harus diperhatikan dan seiring sejalan. Kemudian wal muhafadzati wal mahabbati. Konsep yang juga seiring sejalan adalah muhafadzah, menjaga dan mencintai. Karena kalau hanya sekedar menjaga tanpa mencintai, ini nggak akan sustainable. Kalau semua itu didasari oleh menjaga, didasari oleh cinta, itu pasti akan sustainable. Ya, cinta saja tanpa punya konsep menjaga ya tidak akan terjadi hifzul bi'ah. Jadi dua-duanya harus ada muhafadzah dan mahabbah. Kita menjaga alam raya juga mencintai. Kita mencintai juga menjaganya. Wa al manfaah wal jamal. Manfaah mengambil manfaat atau kita memaksimalkan sumber daya alam misalnya untuk kepentingan kita, tapi juga jangan lupa aspek estetika. Jangan sampai kemudian kita merusak gitu ya. Jadi memanfaatkan boleh, tapi jangan sampai merusak. Jadi manfaah wal jamal ini tetap dua-duanya harus diperhatikan. Sekarang kita masuk. Jadi beberapa konsep yang dualistis ini, khilafah wa taskhir, al-haq wal wajib, manhaj wal bina, muhafadzah wal mahabbah, manfa'ah wal jamal, akan beliau jelaskan secara deskriptif, deskriptif garis besar ya dalam introduction ini. Yang pertama, amma awalan al-khilafatu wat taskhiru. Yang pertama kita akan bicara tentang khilafah wat taskhir. Al-khilafatu ta'ni al-mas'uliyatu 'anil kauni biriayatihi wal muhafadzati 'alaihi. Al-khilafatu takni adalah al-mas'uliyatu, tanggung jawab, 'anil kauni, terhadap alam raya. Tanggung jawab apa? Biriayatihi, tanggung jawab untuk riayah, menjaga, wal muhafadzah, riayah, riayah ini lebih ke caring ya. Muhafadzah itu conserve. Jadi maknanya berbeda ya. Jadi riayah itu caring, saya nggak tahu bahasa Indonesianya yang paling tepat apa. Muhafadzah ini konservasi. Kalau riayah ini menjaga tapi ada rasa cinta di situ. Wat tashiru yakni sementara taskhir ini secara linguistik maknanya itu menunduk. Tapi sekarang kita pahami apa taskhir itu. Al-istifadatu minhu, mengambil manfaat minhu dari kaun, dari alam, wal istimta'u bihi, dan bersenang-senang mengambil manfaat atau memaksimalkan manfaat sumber daya alam. Wakilahuma, keduanya al-istifadatu no wakilahuma, dan keduanya khilafah wa taskhir yaqtadi al-musyarakah wa ta'awuna, menuntut al-musyarakah untuk bekerja sama, ta'awun saling tolong menolong. Jadi untuk menegakkan khilafah dan taskhir ini manusia butuh untuk bekerja sama. Nggak bisa dia kerjakan sendiri-sendiri. Ini juga bermakna bahwa khilafah dan taskhir ini juga saling berhubungan. Nggak bisa hanya khilafah saja atau taskhir saja. Keduanya saling berhubungan. Ini punya dua makna ya. Yang tadi at-ta'awuna itu wal musyarakah, keduanya saling berhubungan. Makna yang lain adalah bahwa manusia untuk menegakkan khilafah wa taskhir ini harus bekerja sama, tidak bisa sendirian. Wal mas'uliyatu taqa'u 'alan nasi jami'an kama annal intifa'a haqqun makfulun lil jami'i wa mushtarakun bainan nasi bi sifatihim al insaniyati lam yaj'alhu Allahu haqqan liqaumin aw fi'atin duna ghairiha. Mas'uliyah, tanggung jawab tadi, khilafah itu kan mas'uliyah, tanggung jawab.
Taskhir istifada, mengambil manfaat. Khilafah atau mas'uliyah tadi, taqau 'alan nasi jami'an ini menjadi tanggung jawab manusia secara umum. Jadi tidak dipilih-pilih, oh khilafah itu hanya untuk orang Islam. Enggak, khilafah itu berlaku untuk seluruh manusia. Sebagaimana intifa, hak untuk mengambil manfaat, ya. Intifa itu hakun, adalah hak makfulun yang dijamin lil jami untuk seluruh manusia, wa mushtarakun bainan nas, dan apa namanya, terikat antar manusia. Jadi khilafah itu berhubungan dengan tanggung jawab, taskhir itu berhubungan dengan hak. Keduanya ini menjadi terikat dengan manusia secara umum, tidak secara personal. Jadi khilafah yang menjadi khalifah siapa ya? Seluruh manusia. Kemudian yang punya hak intifa, hak untuk mengambil manfaat siapa? Seluruh manusia. Dan itu hak itu dijamin. Nah, ini tadi kembali pada al-haq wal wajib ya, hak dan wajib, hak dan kewajiban, kewajiban dan hak. Ini juga berhubungan juga dengan khilafah wa taskhir. Di sini ada hak, ada kewajiban. Kewajibannya apa? Menjaga alam raya. Haknya apa? Mengambil manfaat kan gitu. Nah, tapi semua ini terikat antar manusia dan tidak hanya eksklusif menjadi hak atau kewajiban umat atau golongan tertentu. Oh, ini kewajiban khilafah ini hanya bagi mereka orang Islam yang ada di Arab misalnya, karena mereka berada di Jazirah Arab tempat agama Islam ini lahir. Tidak. Khilafah ini berlaku umum untuk semua yang bernama manusia. Taskhir juga begitu. Hak untuk mengambil manfaat dari alam raya ini menjadi hak bersama. Ya. Fal mu'minu ya'taqidu annahu abdun makhlukun lillahi mislu baqiyatil makhluqat. Fal mu'minu, maka seorang mukmin ya'taqidu ialah berkeyakinan, siapa mukmin, annahu, bahwa dia mukmin, abdun adalah hamba, makhlukun yang diciptakan, makhluk, lillahi makhluknya Allah, milik Allah, mislu seperti baqiyatil makhlukat, makhluk Allah yang lain. Jadi kita ini yakin betul bahwa kita sebagai manusia ini adalah makhluknya Allah, sama dengan ciptaan Allah yang lain. Ya tumbuhan, sungai, laut, angin, binatang, batu. Kita sama dengan mereka. Mereka bertasbih dengan cara mereka. Kita juga bertasbih pada Allah dengan cara kita. Mereka sama dengan kita. Semuanya makhluk Allah yang sama-sama bertasbih. Sawa'un minhum al-insu wal jinnu awil jamadu awil hayawanu. Sama saja. Jadi kita sama dengan makhluk Allah yang lain. Baik makhluk Allah yang lain itu berupa manusia, awil jinnu atau jin, awil jamadu atau benda mati, awil hayawanu atau binatang. Wa qad ja'alahu Allahu aminan wa wakilan yuhafidhu 'alal kauni wa la yasta'siru bihi wala yatgha bisaitorati alaihi. Wa qad ja'alahu, dan sungguh telah menjadikan hu kepada al-insana, Allahu siapa Allah, aminan sebagai orang yang dipercaya, yang diberi amanah. Jadi Allah sudah memberikan kita amanah. Wa wakilan sebagai wakil. Yuhafidhu alal kaun, yang wakil Allah ya, yang punya tanggung jawab, yuhafidhu yang menjaga alal kauni atas alam raya, wala yasta'siru bihi, dan tidak mendahulukan bihi, mendahulukan dirinya ya, bihi atas kaun, wala yatgha, dan tidak melampaui batas, bisa itoroti alaihi, dengan menguasai alam raya ini. Jadi kita ini dijadikan oleh Allah sebagai amin, yang amin itu dimintai pertanggungjawaban atau dipercaya, wakil sebagai wakilnya Allah yang punya tanggung jawab atas alam raya, tidak kemudian mendahulukan diri kita manusia, yang penting untuk kepentingan manusia lah gitu. Yang lain dipikir belakangan, nggak begitu. Atau ya tuh bisa itu berkuasa atas alam raya ini sak mau-maunya sendiri. Tidak begitu yang dimaksud dengan Allah. Li'annahu hakun. Kenapa? Karena amanah tadi, kan kita dikasih amanah ya, amin, wakil, dikasih amanah, dikasih wakalah, kita dijadikan wakil. Ini adalah hakun, adalah hak, ja'alahullahu syirkan bainal ahya'i jami'an.
Oh maaf, li'annahu itu bukan bukan wakil tadi. Li'annahu li'annal kaun, karena alam raya ini hakun adalah hak, ja'alahullah yang menjadikan hu kepada kaun, Allahu siapa Allah, syirkan menjadi milik bersama. Semuanya punya hak bersama bainal ahya, antara makhluk Allah yang hidup jami'an secara keseluruhan. Artinya ya bainal makhlukat ya. Jadi kaun ini, alam ini, semua makhluk Allah itu punya hak atas keberlangsungan, atas kelestarian alam raya ini. Tapi yang bertanggung jawab, yang dikasih tanggung jawab, yang dikasih amanah untuk menjadi wakil Allah itu adalah manusia. Kedudukan dia sebagai wakil, sebagai amin, sebagai orang yang dimintai pertanggungjawaban atau yang diberi kepercayaan, itu tidak serta-merta menjadikan manusia punya kuasa penuh. Mengapa? Karena dia terikat dengan hak makhluk Allah yang lain yang punya hak sama atas kaun ini gitu. Fala yahiqu lahu an yuharrima minhu hatta al hayawan. Maka manusia ini tidak berhak an yuharrima minhu, untuk mengharamkan, untuk melarang ya, melarang minhu dari kaun, hatta al hayawan, bahkan kita nggak boleh melarang binatang untuk memenuhi kebutuhannya, haknya yang ada di alam raya. Ini menunjukkan bahwa eh, posisi kita sebagai manusia itu sama dengan makhluk Allah yang lain. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Atau mungkin dicatat dulu pertanyaannya. Fa innallaha khalaqal insana fi hadzal kauni wahidan ajizan an ijadi al asya'i allati tadammana lahul baqa'a fil hayati fayassarallahu lahu rizqahu wa sakhkhara lahu al arda was samaa wasyamsa was sahaba wa ghairiha wa ghairaha hatta tuwaffira lahu al ma'a ila akhirih. Fa innallaha, sesungguhnya Allah khalaqa, menciptakan, siapa Allah, al insana, ada manusia, fi hadal kauni, di alam raya ini, wahid dan sendirian, ajizan, lemah, dalam kondisi lemah, an ijadil asya, dia tidak mampu menciptakan segala sesuatu, atau tidak mampu memenuhi kebutuhannya ya, menghadirkan atau memenuhi kebutuhannya, allati tadammana lahul baqa'a, kebutuhan yang menjamin lahu, menjamin manusia al baqa'a, menjamin keberlangsungan hidupnya fil haya, dalam kehidupan. Jadi kita ini semua dilahirkan lemah sendirian, meskipun kita punya orang tua, tapi hakikatnya setiap manusia itu lemah dan sendirian, harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Nah, kondisi manusia yang sendirian, lemah ini harus menjadi eh, apa, pepeling ya kalau kata orang Jawa, pengingat kita. Setelah itu kita dalam kondisi sendiri, nggak mampu ngapa-ngapain ini, fayassarallahu lahu rizkahu, Allah yang memudahkan kita, yasaro, memudahkan, Allahu siapa Allah, lahu bagi manusia, rizkohu, apa namanya, kepada rizkinya, wasakhara, dan menundukkan, siapa Allah, lahu bagi manusia, al ardo, pada bumi, wasamaa, dan langit, wasyamsa, matahari, wasahaba, dan awan, wa ghairaha, dan segala sesuatu, hatta tuwafiro, sampai tuwafiro terpenuhi, lahu bagi manusia, al-ma'a, pada air, al-udba, air yang tawar, wal hawa an-naqiyah, dan udara an-naqiyah yang bersih, wa ta'ama, dan makanan asyahiyah yang lezat. Jadi kita ini pada awalnya sendiri, lemah, tidak bisa ngapa-ngapain, maka Allah yang memudahkan kita untuk bisa memenuhi segala kebutuhan kita yang sudah disediakan oleh Allah di langit dan bumi, melalui bantuan apa namanya, matahari, kemudian bantuan dari awan, turun hujan, matahari menyinari bumi, pohon-pohon berfotosintesis, kemudian menghasilkan oksigen, kita bisa bernafas, pohon-pohon juga berproses, berbuah, berbunga, berbuah, dan seterusnya, sehingga kita bisa
memenuhi kebutuhan kita apa saja ya, makanan yang enak-enak, air yang tawar ya, air tawar, kemudian juga apa namanya, udara yang segar, yang jernih ya. Ini harus kita sadari bahwa kita nggak bisa memenuhi segala sesuatunya sendiri. Wadzalika itu semua li'annahu karena Allah Subhanahu Maha Suci Allah lam yurid minal insani tidak menginginkan siapa Allah minal insani dari manusia an ya'tiyahu untuk ya'tiya datang siapa manusia hu kepada Allah qahron dalam kondisi terpaksa tahta atil hajah karena kondisinya terpojok, dalam kondisi terpojok apa namanya, butuh begitu ya, wal awazi to'am dan kondisi butuh makanan awi syarobi atau minuman, awaz itu menginginkan, sangat menginginkan, wat'ah itu kondisi yang sangat buruk, dalam kondisi ya orang butuh sekali, itu namanya watatul hajah au ghairi dzalika. Jadi kenapa Allah kok menyiapkan alam raya ini untuk kita, dipenuhi semua kebutuhan kita melalui langit, bumi, matahari, hujan semua. Allah memenuhi kebutuhan kita, makanan, minuman, udara. Karena Allah menginginkan kita ini menyembah Allah, kita datang kepada Allah itu dengan penuh kesadaran, bukan karena kita butuh, karena kita sedang dalam kondisi tercekik ya, karena butuh banget, butuh makanan, karena butuh makanan ya Allah saya butuh makan, kemudian kita datang pada Allah dikasih makan sama Allah baru kita percaya pada Allah. Tidak begitu yang diinginkan oleh Allah. Jadi semua udah disiapkan dulu, semua disiapkan sehingga apa yang diinginkan oleh Allah, wa innama aradahu an yakhtarul imana tau'an. Allah itu berkehendak supaya kita datang kepada Allah dengan membawa iman itu karena tau'an, karena taat, karena penuh kesadaran. Wa yasilu ilal yaqini biwujudihi, dan kita sampai pada keyakinan biwujudihi dengan wujudnya Allah, wa hikmatihi dan maha baiknya Allah, antori kita fakur melalui jalan berfikir, wa ta'amul, ya ta'amul itu berfikir lebih dalam ya, fi kudratihi, berfikir apa? Fi kudratihi atas kuasanya Allah, alal khalqi wal ibda, kuasa Allah untuk menciptakan alam raya ini. Jadi yang dikehendaki oleh Allah adalah kita ini dipenuhi dulu kebutuhan kita supaya kita nanti betul-betul ketika beriman kepada Allah itu keimanannya berdasarkan pada keyakinan yang penuh. Karena semua sudah dipenuhi kebutuhan kita. Makan, minum, udara yang segar, udara yang sehat, tumbuhan yang terus memberikan apa namanya, makanan, buah-buahan dan seterusnya. Di situ kemudian Allah menginginkan kita bertafakur. Oh, pasti ada yang maha di balik semua ini, yang mengatur bagaimana perputaran matahari, perputaran bumi, planet-planet, bagaimana langit itu, matahari itu bersinar di pagi, siang hari, kemudian malam menjadi gelap, kita kemudian melihat bintang-bintang, bulan. Allah mengharap supaya kita berpikir dulu, kemudian kita ini beriman pada Allah dengan penuh ketaatan karena penuh kesadaran, yakin betul memang di sana ada Allah yang harus kita sembah. Jadi Allah tidak menginginkan kita itu datang kepada Allah dalam kondisi penuh eh, apa namanya, dalam kondisi terjerat gitu ya, karena sedang butuh banget, kita ini manusia butuh makan, saya nggak ada makanan, tidak disediakan oleh Allah di alam raya. Kalau gitu kalau ingin makan ya harus sholat dulu, misalnya harus menyembah Allah dulu, sholat dulu baru sama Allah dikasih makan, bukan seperti itu yang diinginkan oleh Allah. Jadi kalau itu yang terjadi, maka kita ini menyembah karena terpaksa, karena ada tendensi atau ada transaksi di sana, ada kebutuhan di sana. Berarti kan imannya ini iman yang transaksional, tidak seperti itu yang diinginkan oleh Allah. Allah menginginkan kita datang kepada Allah itu tau'an, karena memang taat, karena memang yakin betul, karena penuh ridho bahwa memang kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wong semuanya sudah dipenuhi kebutuhan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ada pertanyaan? Tinggal 5 menit. Kalau saya, sebentar, kalau saya baca ini separuh nanggung. Yang kedua ini tentang al-haqqu wal wajib.
hak dan kewajiban. Ini agak ya empat empat halaman. Kalau ada pertanyaan monggo, kalau enggak apa lah saya baca separuh ini. Saya lanjutin ya, paling enggak separuh sampai halaman 13 ini. Wa amma tsaniyan, poin yang kedua, al-haqqu wal wajib, hak dan kewajiban. Fal haqqu huwa, yang dimaksud dengan hak di sini, huwa adalah al-haqqu adalah hak al-mustarok yang eh, hakul mustarok itu hak tapi kita masih yang saling apa ya? Yang terikat bainan nas. Jadi hak tapi bukan hak yang berdiri sendiri setiap individu, tapi hak yang saling berkaitan dengan manusia yang lain antar individu. Jadi yang dimaksud dengan hak di sini kita tidak bicara dalam tataran personal satu orang saja, tapi dalam tataran kebersamaan. Itu yang dimaksud dengan hak oleh Syekh Ali Jum'ah dalam kitab beliau. Al-hakul mushtarak bainan nas fil istimta' wal intifa' bi'ata'illahi wa rizkihi. Yang dimaksud dengan hak adalah hak yang saling berkaitan antar manusia satu dengan manusia yang lain dalam hal istimta untuk memanfaatkan, untuk mengambil manfaat ya, eh, mengambil yang baik atau ya memanfaatkan natural resources kita bi atau ilahi warizkihi dengan pemberian dari Allah dan rizkinya. Jadi yang dimaksud dengan hak ini adalah hak yang sangat berhubungan erat dengan manusia yang lain terkait kepentingan kita bersama untuk memanfaatkan sumber daya alam, untuk memanfaatkan rizki dan pemberian dari Allah yang ada di alam raya ini. Alladzi lam yaj'al ahadan kafilan ala akhar. Alladzi yang siapa Allah ya yang dimaksud ini Allah ini lam yaj'al Allah itu lam yaj'al ahadan Allah tidak menjadikan seseorang kafilan ala akhar penanggung jawab ala akhar atas orang yang lain fil wusuli ilaihi untuk mencapai kebutuhannya. Jadi maksudnya apa lah? Kalau anak kecil gimana, Ustazah? Iya, anak kecil dipenuhi kebutuhannya oleh orang tuanya. Tapi kita bicara dalam tataran mukallaf. Setiap mukallaf orang yang sudah baligh, mukallaf itu kan sudah baligh, berakal. Kalau enggak, kalau belum baligh, tidak berakal, orang gila misalnya, usianya sudah usia baligh, tapi dia gila ya, berarti kan bukan mukallaf. Kalau udah bukan mukallaf ya tidak masuk dalam kategori ini. Yang kita bicarakan di sini adalah manusia-manusia dewasa yang mukallaf, yang punya tanggung jawab, yang sudah berakal, yang baligh, dia apa punya tanggung jawab. Ya. Nah, mereka setiap individu-individu ini yang sudah mukallaf ini masing-masing punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhannya sendiri-sendiri. Tidak ada apa nama Allah tidak menjadikan satu orang ini menjadi tanggung jawab orang lain. Tidak. Tentu ini kita bicara dalam tataran hubungan manusia dengan apa namanya ekologi ya dengan lingkungan. Kalau misalnya kita bicara tentang kewajiban suami misalnya memberi nafkah istri, orang tua memberi nafkah anak-anaknya, tidak dalam kapasitas itu. Kalau dalam kapasitas hubungan rumah tangga suami bertanggung jawab, ya dia punya tanggung jawab. Suami istri juga punya tanggung jawab. Ketika suami memberi nafkah misalnya istri juga bertanggung jawab untuk bisa mengelola dan seterusnya misalnya. Nah, ini kan tetap ada hubungan timbal balik di situ ada wajib, ada al-haq dan al-wajib, ada hak dan kewajiban. Nah, ini beliau ingin menjelaskan dulu bahwa secara umum setiap manusia punya kewajiban sendiri-sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Tidak ada satu orang pun yang dijadikan sebagai tumbal untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Nah, li'anna hadza huwa muqtadul khilafah. Inilah yang dimaksud dengan khilafah. Makna bahwa setiap manusia itu menjadi khalifah, dia punya tanggung jawab, masing-masing kita punya tanggung jawab untuk melaksanakan amanah
Amanah dari Allah tadi untuk menjaga alam raya ini, kemudian untuk caring ya, conserve, caring, conserve, kemudian juga untuk memanfaatkan, mengambil manfaat bersama-sama dan seterusnya. Allati tahammalahal insan, yang khilafah dan amanah tadi di berada di pundak tanggung jawab manusia. Wa syar'ul islamiyu, syariah Islam irtaqo, dia punya eh, keistimewaan. Irtaqo itu maknanya levelnya tinggi gitu ya, atau ya istimewa lah. Bil hukuki, irtaqo bil hukuki, syariat Islam itu dia punya perhatian yang lebih, dia punya perhatian yang istimewa terhadap hak-hak, pemenuhan hak manusia. Wa qaddasa makanataha, dan qaddasa itu arti awalnya mensucikan, artinya menghormati, ya menghormati makanah, kedudukan dari hak manusia. Jadi dalam Islam kewajiban itu harus kita laksanakan, tapi di sisi lain Islam itu juga sangat memperhatikan pemenuhan hak orang, hak setiap individu. Contohnya apa? Hatta ghadat wajibatin 'alal fard wal jamaah. Saking perhatiannya Islam terhadap hak ini, pemenuhan hak, maka pemenuhan hak ini menjadi kewajiban. Jadi kita wajib memenuhi hak. Nah, hak dan kewajiban itu kan ini Syekh Jumaah ingin menunjukkan bahwa dalam Islam tuh hak dan kewajiban itu saling berkaitan erat. Nggak bisa salah satunya saja, yang lainnya ditinggalkan. Ya, ketika kita bicara hak, pasti otomatis bicara tentang kewajiban. Hak saya untuk mendapatkan udara segar misalnya. Saya sebagai manusia berhak untuk mendapatkan udara segar dan ini bisa dituntut. Ini menjadi kewajiban apa namanya masyarakat secara umum, menjadi kewajiban pemerintah. Misalnya di kota-kota dengan tingkat polusi tinggi, sebetulnya dalam Islam kita punya hak untuk menuntut pemerintah. Kenapa kok apa namanya ada aturan-aturan yang dilanggar misalnya sehingga tingkat polusi di kota ini tinggi? Oh, ternyata dilihat terlalu banyak industri ya, pabrik-pabrik yang mengepung pemukiman warga, minimnya hutan-hutan hijau di tengah kota, ya, hutan kota, kemudian aturan yang tidak ditegakkan, minimnya edukasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat, dan seterusnya. Ini sebetulnya kita boleh menuntut. Jadi kita punya hak, yang hak ini menjadi kewajiban, menjadi kewajiban pihak lain kan gitu. Wa adkhala hukukul insani dimna hukukil akwan. Dan Islam ini, syar'ul islami, syariat Islam itu memasukkan hak manusia itu menjadi bagian yang tidak terlepas dari hak alam raya. Fahiyya dairatun a'ammu wa ashmal. Maka hukuk tadi, hak tadi menjadi wilayah yang cukup umum dan luas. Wa makna dzalika, maknanya anna syar'a, bahwasanya syariat Islam id a'tal insana haqqal mu'taqad, ketika misalnya syariat ini a'tal insan, memberi kepada manusia haqqal mu'taqad, hak untuk ber apa memeluk agama atau beragama tertentu, berkeyakinan tertentu, masalah contohnya faqad aujaba alaihi, maka sesungguhnya syariat tadi aujaba telah mewajibkan. Siapa syariah? Alaihi alal insan hifdzud dini, untuk menjaga agama tersebut, biiqamati sya'air, untuk caranya menjaga agamanya gimana? Biiqamati sya'air, dengan menegakkan atau melaksanakan syiar-syiar agama tersebut, wal ibadat, dan melaksanakan ibadahnya, wa ihsanit ta'bir wa da'wa ilahi, dan punya hak juga kita untuk apa namanya mendakwahkan agama tersebut. Wa alaihi aidan an yutaliba bihadzal haq, bahwa manusia juga punya hak untuk menuntut bihadzal haq, dengan hak ini, bal wa yujahida dunahu, bahkan kita juga berhak untuk berjihad. Jadi beliau pakai kata berjihad itu berarti berjuang dengan sungguh-sungguh ya. Dunahu, untuk mencapai hak tersebut, wala yatanazal anhu, dan kita tidak boleh tanazul. Tanazul itu apa ya? Eh,
Saya nggak tahu bahasa Indonesia. Tanazul itu misalnya saya punya hak, misalnya saya sekeluarga punya kakak, adik gitu ya. Kemudian kita punya harta warisan, tapi saya merasa bahwa saya nggak butuh harta warisan tersebut. Mungkin ada saudara yang lain yang lebih membutuhkan. Kemudian saya udahlah saya nggak mau hak ini. Saya tanazul. Itu namanya tanazul. Apa bahasa Indonesianya, Mas? Tidak menginginkan. Ya, pokoknya itu. Jadi kita mengalihkan hak itu untuk orang lain. Hmm. Nah, ini dalam Islam itu nggak boleh kita tanazul atas hak untuk pemenuhan tadi contoh agama ya. Jadi kan ini saya Ali Jum'ah ingin menunjukkan hubungan yang erat antara hak dan kewajiban. Ketika Islam memberikan kita sebagai manusia hak untuk beragama, maka di sisi yang lain Islam juga memberikan kewajiban pada manusia tersebut untuk menjaga bagaimana supaya keyakinan tadi tetap terjaga. Untuk memastikan bahwa agama tersebut tetap bisa apa namanya sustain. Bagaimana caranya? Pemenuhan kebutuhan para pemeluk agama tersebut itu harus dijamin. Mereka bisa beribadah, bisa melaksanakan syiar agama tersebut, kemudian juga bahkan mereka bisa menuntut ketika saya punya keyakinan A, bisa menuntut pada dalam konteks negara bangsa ya, kita bisa menuntut pada negara untuk melindungi hak kita untuk memenuhi kewajiban kita terkait agama tersebut gitu ya. Nah, ini dibolehkan dan tidak boleh kita tanda sudah udahlah kita ini kan minoritas sudahlah biarin kata pemerintah nggak boleh misalnya ya udah nggak apa itu sebetulnya nggak boleh karena ini berhubungan dengan apa namanya hak dan kewajiban tadi manusia diberi hak untuk meyakini ya apapun itu. Kemudian untuk memperjuangkan keyakinan tersebut. Kecuali ya dalam konteks agama negara bangsa ada aturan-aturan misalnya yang memang itu berlawanan dengan aturan negara misalnya ya ini kita bicara hukum positif ya memang harus kita taati aturan-aturan tersebut. Misalnya terkait dengan agama-agama sempalan ya. Lia Eden misalnya itu kan sempalan. Nah ini kan merusak merusak Islam gitu ya. Memang harus diperangi itu keyakinan yang tidak tepat maka harus diperangi. Tapi kalau keyakinan itu tepat ya dilindungi dalam di negara Indonesia misalnya ada 6 agama yang dilindungi maka penduduk atau pengikut dari 6 agama yang dilindungi tersebut punya hak untuk menuntut keberlangsungan agama yang mereka anut. Yang itu menjadi kewajiban orang-orang di luar agama tersebut untuk menghormatinya. Nah, وهكذا فهي دائرة واحدة الحقوق والواجبات فيها وجهان لأمة واحدة. Maka hak dan kewajiban ini menurut Sa'ali Jum'ah diibaratkan dengan dua sisi mata uang yang nggak bisa dilepaskan, nggak bisa salah satunya saja yang diperhatikan, nggak bisa. Ini dua-duanya penting gitu. Oke. Saya kira sampai di sini dulu, Mas Imron. Barangkali ada pertanyaan, monggo. Nggih, itu di room chat ada satu bunyi. Jadi tadi ngomong masalah tanazul, tadi kan menolak atau mengabaikan kata seperti itu. Terus bedanya dengan ikhlas seperti apa? Itu ada Oh ya, yang seperti itu di room chat bunyi. boleh. Bisa yang kalau kita memahami ikhlas itu dalam konteks bahwa kita nggak mau lagi berurusan dengan hak tersebut. Berarti kan kita udah mengikhlaskan. Boleh, tapi ini memang istilahnya itu berhubungan dengan hak ya. Jadi memang istilah terma dalam agama ketika kita merelakan, nah merelakan, mengikhlaskan hak kita untuk dipakai oleh orang lain itu namanya tanazul. Nah, dalam konteks agama yang dilindungi oleh Islam atau misalnya kita bicara negara bangsa di Indonesia dalam konteks agama yang dilindungi oleh negara, maka pemeluk agama itu tidak boleh tanazul, tidak boleh merelakan ketika agamanya di apa ya, ada orang lain yang
menghina misalnya, menginjak-injak agamanya itu kita nggak boleh, udahlah biarin aja, nggak boleh seperti itu. Bukan berarti kemudian ketika misalnya kemarin ada pertanyaan tentang ini ya, apa aksi sebagian orang yang menghina Islam, menginjak-injak Quran atau membakar Quran misalnya. Apakah kemudian kita harus membalasnya dengan kekerasan atau seperti apa ya? Tentu cara kita membalas itu tidak harus dengan yang buruk. Jadi bukan berarti ketika kita diam di sana, kita di Belanda ya udahlah diam aja. Bukan berarti kemudian kita tanazul anil hak tadi, merelakan hak kita untuk memperjuangkan, tidak seperti itu. Karena ada ruang, ada tempat, ada jalan untuk bisa mengajukan keberatan kita. Tidak kemudian kan mereka melakukan aksi-aksinya di pinggir jalan, di tengah jalan misalnya. Kemudian ya udah sebagai bentuk protes kita karena hak kita itu dilanggar oleh mereka, ya udah kita juga balas saja, habisi mereka di jalan gitu misalnya. Itu tidak seperti itu yang diajarkan oleh Islam. Islam tetap mengajarkan cara yang damai. Ada ruang atau jalan lain, jalan damai yang bisa kita tempuh. Karena untuk konteks kita di Eropa misalnya, eh, reaksi yang kontraproduktif itu ya. Kalau misalnya kita malah eh, membalas ya perilaku mereka juga dengan hal-hal buruk atau kekerasan, itu semakin meneguhkan perspektif mereka bahwa Islam itu adalah agama yang identik dengan teror gitu ya. Meskipun ya ini standar ganda yang diciptakan oleh Barat gitu ya terkait Islam. Mereka itu punya standar ganda ketika keburukan atau kejadian-kejadian yang tidak baik itu muncul dari sebagian oknum dan mereka berpredikat sebagai Muslim, maka mereka dengan serta-merta melabelinya sebagai sebuah tindakan teror. Tapi ketika itu dilakukan oleh orang-orang mereka sendiri, ya mereka mengatakan itu bukan teror kan begitu. Nah, ini standar ganda. Maka kita sebagai minoritas ya di sana ya memang harus benar-benar berhati-hati. Tidak kemudian ketika kita diam saja, ini bermakna tanazul, merelakan agama kita diinjak, tidak. Tapi ada jalan lain yang bisa kita tempuh untuk memperjuangkan hak kita ya, untuk bisa beribadah, untuk bisa melaksanakan ajaran agama kita, tidak dengan cara yang seperti mereka lakukan. Ya, Nggih. Em, ya, Mungkin nanti ini saya sekalian nyambung nggih, Bunyai terkait hasil rapat LPH kemarin yang sempat tadi saya sampaikan ke Bunyai, terkait kegiatan ngaji fikih lingkungan insya Allah akan dilaksanakan setiap minggu dan nanti untuk waktunya akan diajukan menyesuaikan waktu Belanda dan nanti juga waktunya Bunyai. Sesuai kalau ini kan rentang waktunya kan cukup panjang dari subuh hingga jam 7 ini kan ada 1 jam. Jadi teman-teman kemarin usulnya karena mungkin nunggu sehingga ketiduran, banyak yang ketiduran seperti itu. Jadi kemarin sarannya untuk dimepetkan aja dengan waktu ya, subuh. ya. Jadi masih Oh masih ya, waktu subuh seperti itu. oh ya, ya boleh. Ya Dan nggak apa-apa. untuk tanya jawab mungkin nanti dibatasi dan nanti akan kami buatkan grup juga khusus untuk Oh ya, teman peserta ngaji fikih lingkungan seperti itu. Jadi oh nanti ya. diskusinya lebih banyak di grup seperti itu. Grup. Oh baik baik ya. Jadi berarti kita di 1 jam di Zoom untuk materi ya. Nanti kalau ada Iya. pertanyaan bisa usul. Baik ya nggak apa-apa. Insya Allah kita siap. Untuk pekan depan saya beri kepastian mungkin hari Jumat ya. Karena mungkin takutnya saya pas perjalanan mudik atau gimana kita Iya. menyesuaikan saja. Ya. Iya, iya. Karena kalau kalau di Belanda mungkin oke nggak ada mudik. Tapi kalau di Indonesia Iya. kayaknya Iya, agak susah. iya. Ya ya. Iya, siap. Ya. Mm. Baik, Iya. berarti sudah nih Mas Iya, sama Imran. punya. Moga punya Teman-teman. tadi yang Ya, kamu. ya. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Insya Allah semoga kita bisa ketemu lagi. Eh, saya senang kalau setiap pekan menjadi lebih cepat kan. Kita bisa cepat hatam. Teman-teman juga nanti semoga juga bisa eh, menyebarluaskan ya ilmu yang sudah kita peroleh bersama dan harapannya semoga ini ilmu yang bermanfaat tidak hanya
berhenti pada tataran perspektif, tapi juga dalam tataran aksi. Jadi kita benar-benar bisa melaksanakan antara manhaj dan bina tadi. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Saya Iya, live terima Zoom. kasih Kunyai. Monggo. Oke, Terima kasih teman-teman. assalamualaikum. Waalaikumsalam.